Keuntungan pengobatan dengan AI. 1. Diagnosis lebih cepat dan akurat. AI mampu menganalisis hasil laboratorium, fotoröntgen atau MRI dengan kecepatan tinggi dan tingkat akurasi yang kadang melebihi dokter manusia. Contoh, AI dapat mendeteksi kanker payudara lebih dini dari hasil mamogram. 2. Personalisasi pengobatan. AI bisa menyesuaikan pengobatan berdasarkan data genetik, gaya hidup, dan riwayat kesehatan pasien. Hasilnya, terapi lebih tepat sasaran dan efek samping bisa diminimalkan. 3. Efisiensi waktu dan biaya. AI mengurangi beban kerja tenaga medis dan mempercepat proses administrasi rumah sakit, seperti input data pasien atau analisis hasil tes. 4. Pemantauan pasien jarak jauh, remote monitoring. Dengan sensor dan AI, pasien dapat dipantau dari rumah, misalnya detak jantung atau kadar gula darah tanpa harus sering ke rumah sakit. 5. Prediksi penyakit lebih awal. AI mampu menganalisis data besar, big data, untuk memprediksi potensi penyakit sebelum gejala muncul. Kekurangan pengobatan dengan AI. 1. Kurangnya sentuhan manusia. AI tidak memiliki empati, sehingga pasien bisa merasa kurang, diperhatikan atau tidak nyaman jika terlalu bergantung pada mesin. 2. Kemungkinan kesalahan algoritma. Jika data yang digunakan untuk melatih AI tidak akurat atau bias, hasil diagnosis bisa salah dan berisiko bagi pasien. 3. Masalah privasi dan keamanan data. Data kesehatan sangat sensitif. Jika sistem AI diretas, informasi pribadi pasien bisa bocor. 4. Ketergantungan pada teknologi. Jika sistem error atau jaringan terganggu, proses pengobatan bisa terhambat. Keuntungan pengobatan dengan dokter. 1. Ada empati dan sentuhan manusiawi. Dokter bisa memahami emosi, memberi dukungan moral, dan menenangkan pasien, hal yang tidak bisa dilakukan mesin. 2. Pengalaman klinis dan intuisi. Dokter sering mengenali gejala atau pola penyakit dari pengalaman yang tidak selalu tertangkap oleh data atau alat medis. 3. Fleksibel dan mampu menyesuaikan keadaan pasien. Dokter dapat menyesuaikan diagnosis dan terapi jika kondisi pasien berubah, bahkan dalam situasi darurat. 4. Etika dan tanggung jawab profesional. Dokter terikat sumpah dan kode etik, sehingga keputusan medis selalu mempertimbangkan keselamatan pasien. Kekurangan pengobatan dengan dokter. 1. Kemungkinan human error. Dokter bisa lelah, salah menilai gejala, atau keliru membaca hasil tes, terutama saat menangani banyak pasien. 2. Proses lebih lama dan mahal. Konsultasi tatap muka, antrian panjang, serta biaya tenaga medis membuat pengobatan kadang memakan waktu dan biaya lebih tinggi. 3. Perbedaan kemampuan antar dokter. Tidak semua dokter memiliki keahlian atau pengalaman yang sama, sehingga hasil diagnosis bisa berbeda-beda. 4. Keterbatasan akses di daerah terpencil. Di wilayah yang kekurangan tenaga medis, pasien sulit mendapatkan pengobatan langsung dari dokter. 5. Ketergantungan pada fasilitas dan alat. Tanpa peralatan lengkap,